بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tafsir surah At-Takwir. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa idhas suhufu nushirat, wa idhas suhufu nushirat, dan ketika lembaran-lembaran catatan amal itu diperlihatkan. Qala ad-Dhahhak, berkata ad-Dhahhak, u'tiya kullu insanin sahifatahu biyaminih atau bishimalih, yaitu akan diberikan bagi setiap manusia lembaran-lembaran catatan amalannya yang akan dia terima dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, sahifatuka ya ibn Adam tumli fiha atau tumla fiha thumma tutwa thumma tunsharu 'alayka yawmal qiyamah. Lembaran catatanmu wahai Bani Adam, diperhatikan hendaknya. Thumla fiha, di mana lembaran tersebut diimlakkan, dituliskan ya, pada lembaran-lembaran tersebut sesuai dengan apa yang engkau perbuat, sesuai dengan apa yang engkau katakan. Thumma tutwa, kemudian akan dihamparkan, akan diperlihatkan. Thumma tunsharu 'alaik, kemudian akan ditunjukkan atasmu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Falyanzur rajulun madza yumla fi sahifatihi, maka hendaknya seseorang memperhatikan apa yang diimlakkan, yang dituliskan, yang dibacakan dan dituliskan dalam catatan amalannya. Hendaknya demikian, kita perhatikan. Itu hendaknya, maksudnya kita memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga pikiran itu semuanya ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa idzas samaa'u kushitat, dan ketika langit itu kushitat. Qala Mujahid, kushitat ay ustudibat. Qala Sudi ay kushifat, yaitu dijauhkan atau kushifat, disingkapkan. Qala Dhahhak, adapun Dhahhak mengatakan tankashitu fatadhabu, yaitu akan disingkap kemudian akan hilang langit tersebut. Wa qawluhu wa idzal jahimu su'irat, qala Sudi uhmiyat, ketika neraka jahanam su'irat ay uhmiyat, dipanaskan. Qala Qatadah uqidat, yaitu ketika neraka jahanam uqidat, dinyalakan. Qala, beliau mengatakan wa inna ma yus'ruha ghadabullah wa khataya bani Adam, hanyalah yang bisa menyalakan api neraka adalah kemurkaan Allah dan kesalahan-kesalahan Bani Adam.
Wa qauluhu ta'ala wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika jannah surga uzlifat. Uzlifat dikatakan oleh Al-Dhahhak, Abu Malik, Qatadah, Rabi' bin Husain, ay qurribat ila ahliha. Ketika surga itu didekatkan kepada penduduk surga. Wa qauluhu alimat nafsum ma ahwarat, barulah ketika itu setiap jiwa akan mengetahui apa yang ada di hadapannya, ya, berupa catatan amal dari semenjak masa hidupnya. Hadza huwa jawab. Ini adalah jawabannya. Artinya apa? Semua sumpah yang Allah sampaikan, ya, semua kabar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada awal ayat idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, ketika ya matahari dan seterusnya sampai wa idzal jannatu uzlifat, semua itu adalah tujuannya untuk mengingatkan satu hal ini. Apa itu? Alimat nafsum ma ahdarat. Ketika itu manusia, ya, baru menyadari dan mengetahui apa yang ada di hadapannya berupa catatan amalan, ya, yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ai idza waqa'at hadhihi al-umur, ketika terjadi perkara-perkara ini, hina idzin, ketika itu ta'lamu kullu nafsin ma 'amilat wa ahdara dzalika laha. Barulah ketika itu setiap jiwa mengetahui dengan apa yang dihadapkan kepadanya berupa kitab catatan amalan yang ditulis lengkap oleh malaikat. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini, setiap pikiran yang kita jadikan keyakinan dalam otak kita, dalam hati kita, dan setiap perbuatan yang kita lakukan, semua itu tercatat rapi di dalam lembaran-lembaran yang dijaga oleh malaikat, yang ditulis oleh malaikat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Hari itu ketika setiap jiwa akan mendapati apa yang pernah dia amalkan berupa kebaikan, itu dihadirkan kebaikan tersebut, catatan amalannya, dan dia menyaksikan apa yang akan menjadi pahala dari kebaikan tersebut. Wa ma 'amilat min su', dan setiap jiwa akan mendapati apa yang dulu mereka lakukan berupa kejelekan, ya, balasan dari kejelekan tersebut. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Di mana orang yang melakukan kejelekan dan diperlihatkan ini kejelekanmu, dia mengangan-angankan, duhai seandainya antara hari ini dengan hari dunia itu ada masa yang sangat panjang sekali. Ya. Sungguh aku dikasih waktu yang lebih panjang lagi. Wa qala ta'ala yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Ketika itu manusia diberitahukan terhadap apa yang telah lalu dari amalan-amalan perbuatannya, wa akhkhar, dan apa yang diakhirkan dari hasil perbuatan mereka. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk pun dibalas dengan keburukan. Wa qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Abdah qala haddatsana Ibnu al-Mubarak qala akhbarana Muhammad bin Mudharrif an Zaid bin Aslam an abihi qala, dari Zaid bin Aslam dari ayahnya beliau mengatakan, lamma nazalat idza syamsu kuwirat, ketika turun firman Allah Ta'ala idza syamsu kuwirat, ya, qala Umar bin Khattab mengatakan, walamma balagha alimat nafsum ma akhdarat, qala hadza ujri al-hadis. Itulah tujuan disampaikannya hari kiamat. Yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala menceritakan idza syamsu kuwirat, bagaimana ketika matahari itu telah sirna sinarnya, hilang cahayanya.
Ya, dan seterusnya dari berita hari kiamat tersebut, tujuan Allah menceritakan itu adalah untuk mengingatkan alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang dihadapannya, yaitu berupa kitab catatan amalannya. Hanya perbedaannya, ya, ada yang dia dihisab dengan hisab yasira, hisab yang ringan. Ya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, yang kemudian dia kembali ke keluarganya di surga dengan penuh kebahagiaan. Adapun orang-orang yang dia mendapatkan hisab, ya, hisab yang asir, yang sulit, ya, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, wa yasla sa'ira, ya, masuk ke dalam neraka jahanam. Bagaimana bentuknya hisab yasira? Rasulullah SAW pernah ditanya, mal hisab yasir, apa itu bentuk hisab yang mudah? Yaitu al-arad, diperlihatkan. Ya, diperlihatkan saja. Semua catatan amalan kita itu diperlihatkan kepada kita. Sampai kita mengetahui apa yang dulu pernah kita lakukan dari kejelekan dan kebaikan. Sampai hamba tersebut mau putus asa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala fayatajawaza, memaafkannya, mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Jadi sebelum masuk surga kita ditontonkan dulu, ini catatan amalanmu, keburukan-keburukanmu. Allahumma musta'an. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, oleh karena itu kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru du'a qabla, ya, at-taslim atau kama qalat, ya, yaitu Allahumma hasibni hisaban yasira. Bahwasanya Aisyah mengkhabarkan Rasulullah banyak membaca doa sebelum salam, ya, atau membaca doa saat salat, yaitu banyak doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu cuma diperlihatkan saja. Fa innahu man nuqishal 'idzab 'udziba. Dikarenakan barang siapa, kata Rasulullah SAW, ditanya, diperinci hisab, maka pasti dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Makanya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita dihisab dengan hisab yang sulit, dan kita mengharap kepada Allah hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Maka sekali-kali benar-benar aku bersumpah, benar-benar aku bersumpah dengan khunnas. Khunnas bisa diartikan bintang, bisa diartikan kerbau atau sapi atau banteng atau menjangan. Nanti sebagaimana akan ditafsirkan insyaallah. Benar-benar aku bersumpah dengan bintang, ya. Atau kalau diartikan benar-benar aku bersumpah dengan, ya, baqarah wahsy, yaitu sapi yang liar. Sapi liar maksudnya adalah kerbau atau banteng. Atau, ya, benar-benar aku bersumpah dengan menjangan, hewan menjangan. Ya. Al-jawaril kunnas, yang muncul dan bersembunyi. Ya. Di mana kalau kita menggunakan penafsiran yang pertama, nanti kita akan bacakan insyaallah taala, yaitu saat siang bintang itu bersembunyi, saat malam bintang itu muncul. Kalau ditafsirkan dengan hewan tadi, yaitu sapi ataupun menjangan, maka ketika malam dia bersembunyi, ketika siang dia muncul. Ya, demikian. Wal laili idza as'as, dan demi malam ketika as'as. As'as itu bisa bermakna ketika hampir malam atau ketika sudah malam. Ya, as'as itu bisa bermakna dua, yaitu adna atau akbal wa adbar. Yaitu demi malam ketika baru datangnya, atau demi malam ketika hampir selesainya malam tersebut. Itu makna daripada as'as. Was-subhi idza tanaffas, dan demi subuh ketika mulai terangnya. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya benar-benar Al-Qur'an itu adalah dibawa oleh utusan yang mulia, di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, dibawa oleh malaikat yang memiliki kekuatan di sisi arsy,
begitu kokohnya dia, ya, muta'in sama amin, di mana dia adalah malaikat yang ditaati oleh malaikat yang lainnya, memiliki pangkat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Amin, ya, terpercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidak pula sahib daripada malaikat tersebut, yaitu malaikat Jibril yang memberikan kepada sahibnya, yaitu Nabi Muhammad, tidaklah dia seorang yang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mugin, sungguh Nabi Muhammad tersebut telah melihat Jibril dengan wujud yang asli, itu di ufuk yang jelas. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia bukanlah seorang yang menerka-nerka terhadap perkara ghaib. Wa ma huwa biqali syaitanir rajim, dan tidak pula yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah perkataan syaitan, bukan. Fa aina tadhhabun, kemana kalian pergi? In huwa illa dzikrul alamin, di mana Al-Qur'an tersebut yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu adalah peringatan bagi seluruh alam semesta ini. Liman syaa'a minkum ay yastaqim, bagi siapa yang ingin di antara kalian berkehendak untuk lurus, jalan lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah mereka berkehendak kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, Rabb semesta alam raya ini. Ya. Ingat di sini ada penetapan masyiah. Ya, barang siapa yang mau petunjuk, maka hendaknya dia cari petunjuk tersebut dan Allah akan berikan dia petunjuk, hidayah. Ya, oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, perkara yang harus kita yakini mengenai Al-Qur'an, ini keyakinan dasar sebagai rukun iman kita adalah beriman dengan kitabullah, kitab-kitab Allah khususnya Al-Qur'an. Jika beriman dengan kitab Taurat, Injil, Zabur itu dengan keimanan yang mujmal, bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab tersebut kepada para nabinya. Tetapi iman kepada Al-Quran adalah iman secara terperinci. Kita dituntut untuk memperinci, beriman dengan perinciannya. Ya, kita harus percaya Al-Quran adalah kalamullah. Kita harus percaya pula iman kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu sempurna, lengkap. Ya, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Ada seorang Yahudi pernah bertanya kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Katanya Al-Quran tibyanan likulli syai'. Ya, katanya Al-Quran itu petunjuk, penjelas bagi segala sesuatu. Mana kalau begitu tunjukkanlah kepada kami mana di dalam Al-Quran, ya, tata cara masak makanan ini, gitu. Kan dia beranggapan gak ada di Al-Quran suruh resep masak ini, bumbunya ini. Memang gak ada. Secara apa? Secara jelas, sharih, memang gak ada. Tetapi secara mujmal ada. Apa itu? Kata Syekh Utsaimin, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu gak tahu. Jadi jawabannya di Al-Quran ada apa enggak? Ada. Apa? Secara umum. Tanyalah kepada orang yang tahu jika kamu nggak tahu. Ya tanya sama koki kalau kamu pengen tahu. Kan begitu. Demikian pula Al-Quran itu lengkap, segala sesuatu dijelaskan. Cuma penjelasan itu ada yang umum, ya, ada yang terperinci. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang mujmal, ada mubayyan. Sehingga kita harus yakin sebuah keyakinan kita bahwasanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Akan dikatakan oleh Ibnu Abbas, tidaklah burung mengepakkan sayapnya di awan kecuali sudah diterangkan dalam kitab yang nyata ini. Dan memang sudah diterangkan. Nah, kita harus yakin itu. Tinggal penerangannya secara terperinci atau secara umum. Karena kalau kita mau menuntut semuanya harus terperinci, kita nggak bisa sholat nanti. Ya. Karena di dalam sholat nggak ada kita, ya, diawali dengan salam, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nggak ada dalam Al-Quran. Di Al-Quran hanya perintah, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, warka'u ma'ar raki'in, wasjudu ma'as sajidin, rukuklah bersama dengan orang yang ruku, sujudlah bersama dengan orang yang sujud. Begitu saja.
Nggak ada perincian. Diawali dengan takbir Allahu Akbar, kemudian setelah itu istiftah, baca Al-Fatihah, kemudian setelah itu urutannya ya ruku, setelah itu i'tidal, kemudian sujud, duduk dan seterusnya. Nggak ada secara terperincinya. Sehingga jangan ada orang yang mengatakan ya kemudian karena nggak ada itu sholat dalam Al-Quran, tata cara sholat nggak ada dalam Al-Quran. Cari aja dalam Al-Quran nggak ada. Ya memang nggak ada kalau terperincinya. Tapi perintahnya sangat banyak sekali. Ya, diperinci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui. Sehingga banyak orang-orang yang menggunakan metode seperti ini nggak ada dalam Al-Quran. Nggak ada dalam Al-Quran. Padahal pasti ada. Hanya saja disebutkan secara umum atau secara khusus, secara mujmal, secara garis besar atau secara terperinci. Banyak. Ada orang yang pengen makan anjing tapi sok-sok ilmiah. Ya, kemudian mau menghalalkan anjing. Ya. Enggak ada itu dalam Al-Quran diharamkan anjing. Adanya kan khinzir, babi, sama bangkai, sama damun masfuh, sama darah yang mengalir. Enggak ada itu disebutkan. Ya, bahkan disebutkan dalam Al-Quran anjing itu hewan mulia bersama dengan Ashabul Kahfi. Berarti halal. Allahul Musta'an. Pola pikirnya demikian. Dibuatnya begitu. Akhirnya intinya dia pengen makan anjing, tapi biar sok ilmiah bagaimana caranya. Nah caranya begitu. Dan menyesatkan banyak orang. Na'udzubillah min dzalik. Padahal jelas. Ya, padahal jelas di dalam Al-Quran, dalam hadis sangat jelas. Ya. Sangat jelas pengharaman daripada anjing, najisnya anjing. Tapi kadang ada orang-orang yang demikian. Demikian pula menyebutkan ini tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Ini tidak ada dalam hadis. Ya. Cadar nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis. Sana singkrang nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis. Dicari memang nggak ada. Dicari muter-muter. Ya, kalimat isbal dalam Al-Quran nggak ada, adanya di dalam hadis. Kalimat ya niqab dalam Al-Quran yang nggak ada juga. Dicari-cari muter-muter nggak ketemu-temu. Tapi kalau kita lihat ikhwana fillah azakumullah, ya penafsiran para ulama dan pembahasan dalam kitab fikih itu jelas ada. Ya. Dan ini sangat jelas. Yaitu secara umumnya ayat-ayat hijab, ayat-ayat tentang hijab, ya, penafsiran ulama Ibnu Mas'ud dan yang sependapat dengan beliau, itu adalah hijab itu adalah cadar. Ya, adalah cadar. Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan wajib. Wajib. Sehingga kalau jujur Syafi'iyah wajib. Kalau jujur ini Syafi'iyah Indonesia, ya, 80% bercadar wanitanya. Kenapa? Imam Syafi'i paling tegas, wajib. Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah, na'am, sunnah. Dan ini pun pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau pendapatnya Ibnu Mas'ud wajib. Dan sekian Aisyah radhiyallahu anha dan ibunda kaum mukminin itu mengatakan wajib. Diikuti oleh pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Kemudian dia mengatakan sunnah, tidak wajib, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Sebelumnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Fadl Ibnu Abbas, ya, berpendapat tidak wajib, tapi berpendapat sunnah. Yang namanya sunnah itu dianjurkan dan mewajibkan ketika apa? Ketika dilihat oleh laki-laki. Jadi ketika seorang wanita walaupun berpendapat tidak wajibnya cadar, tapi kalau ada laki-laki mendongo ya, melototin, liatin, wajib ditutup mukanya. Begitu. Walaupun berpendapat tidak wajibnya cadar, tapi kalau lagi dipelototin sama laki-laki bukan mahramnya, tutup mukanya. Begitu, ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, sebenarnya sangat jelas di Al-Quran ada, tapi dijelaskan secara apa? Secara umum, ya. Secara umum. Yang terjadi perbedaan itu apakah wajib atau sunnah, itu saja. Ya, itu saja ikhwan fillah azakumullah. Kemudian dalam hadis lebih jelas lagi adanya larangan seorang yang
berihram untuk memakai niqab, itu disebutkan jelas dalam hadis. Berarti mafhumnya apa? Selain ihram, selain sholat, ya disyariatkan untuk memakai niqab, pakai cadar. Kan jelas dalam hadisnya ada. Ya, dalam hadisnya ada. Ya, kemudian ada orang yang mengatakan, oh itu kan kebiasaan orang Yahudi. Naam, Yahudi yang masih lurus. Hatta Nasrani yang masih lurus pakai cadar. Karena memang itu adalah syariat para nabi terdahulu sebelumnya. Ya, demikian pula jenggot, celana cingkrang, itu syariatnya para nabi sebelumnya. Sehingga kalau kita mendapati Yahudi ortodok itu berjenggot, cingkrang, ya wajar. Karena memang Nabi Musa berjenggot dan cingkrang. Nabi Harun berjenggot, ya, dan cingkrang. Celananya, jubahnya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Ya, mungkin ikhwan fillah azakumullah jami'an, kita tidak ya mengkritisi siapapun. Ya, kita hanya menerangkan hukumnya. Karena sekarang banyak orang yang berbicara, mulai berbicara tanpa ilmu. Ya, kalau kita yang tahu tidak ikut berbicara, meluruskan, maka umat akan menjadi bingung. Ya, bahkan yang lebih ya sangat kita sayangkan, kita dapati salah satu fatwa Dewan Tarjih, ya salah satu Dewan Tarjih mengatakan bahwasanya cadar tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Itu cuma budaya, produk budaya Arab. Ya, sangat disayangkan. Ini fatwa dari mana? Tarjih dari sisi apa? Kalau kita lihat muqaran mazhabul arba'ah, jelas Syafi'iyah, Hanabilah mewajibkan. Jelas. Bahkan kitab Syafi'iyah kita bisa lihat dalam kitab yang paling kecilnya yang baru diajarkan di madrasah Syafi'iyah, namanya Safinatun Najah. Ya. Jelas disebutkan di situ wajibnya wanita menutup seluruh auratnya, sekujur tubuhnya. Demikian juga disebutkan dalam Kifayatul Akhyar, kitab Syafi'iyah pula. Dan hampir mau kita katakan seluruh madhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, ya, dari Imam Syafi'inya sampai pengikutnya mewajibkan cadar. Sehingga sangat aneh kalau orang mencela cadar ngakunya Syafi'iyah, mau mencela imamnya sendiri. Katanya ahlu sunnah yang madhabnya Syafi'i. Ya, demikian ikhwan fillah azakumullah. Wallahu taala a'lam bissawab. Sehingga ya sepatutnya yang punya ilmu menerangkan dengan cara yang baik, memberitahu kepada orang yang belum tahu dengan cara yang hikmah. Jika itu adalah umara, disampaikan dengan cara yang baik, ya, bertemu langsung disampaikan. Kalau tidak bisa, kita hanya menerangkan sisi hukumnya saja, bukan mengkritisi daripada ya umara tersebut. Ini perlu kita luruskan ya, ikhwan fillah azakumullah. Karena ini berulang-ulang terus dan kita sabar. Ya, walaupun dikatakan radikal, dikatakan ekstrim, dikatakan itu sudah biasa. Itu makanan tiap hari. Bahkan ketika kita sudah ya senang dengan agama, itu sudah dicap radikal, itu sudah biasa. Nabi SAW ya dikatakan demikian, dihina, dimaki. Para sahabat dikatakan demikian. Sehingga sabar-sabarnya kita, nggak usah emosi dan jangan pula keluar daripada ketaatan kepada pemerintah, kepada umara, tetap dijaga. Ya, ini penting supaya tidak melebar ya dengan alasan seperti ini. Sabar. Sabar ikhwan fillah azakumullah. Tetapi tetap hukum kita sampaikan secara hukumnya. Ya. Tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang disyariatkannya tidak boleh isbal, ya. Tidak tentang disyariatkannya cadar, itu tidak ada istilah di kalangan para ulama. Perbedaannya itu mengenai hukumnya, wajib atau sunnah. Perbedaannya itu mengenai ilahnya, alasannya. Ya, tentang isbal itu haram. Hanya saja para ulama berbeda pendapat alasan pengharamannya itu apa. Itu saja. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah intabi bihadza.
Kita lanjutkan. Ya, kita harus beriman bahwasanya Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Baik secara terperincinya atau secara umumnya. Ya. Mau cari tentang masak ada dalam Al-Qur'an, hanya saja fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu metodenya, pendalilannya. Ada yang terperinci, ada yang umum, sehingga perlu kita mengaji Al-Qur'an. Ya, dan kita pun yang mengerti harus hikmah. Harus hikmah cara penyampaiannya, ya. Kalau mereka mendebat, ya fa'arid 'anil jahilin. Kita berpaling dari orang-orang yang tidak tahu. Ya. Karena mendebat orang yang tidak tahu hanya hawa nafsu ujungnya. Ya, ngotot-ngototan dan akhirnya musuh-musuhan yang akhirnya nanti terjadi permusuhan. Hendaknya diberitahu saja. Kalau kemudian menolak, ya sudah ditinggal saja. Ya, ini sangat penting. Ya, dan banyak sekali tentang masalah syariat yang demikian kita sampaikan. Wa rawa Muslim min hadithi fi sahihi wa Nasa'i fi tafsirihi 'inda hadhihi al-ayah min hadithi Mis'ar ibn Kidam 'an al-Walid bin Sari' an Amr bin Hurayd qala, beliau mengatakan salaitu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha. Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasami'tuhu yaqra, aku mendengar beliau membaca firman Allah Ta'ala, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas, dan seterusnya. Ini berarti sunnah dibaca saat salat subuh. Warahu An-Nasa'i an Bundar an Hundar an Syu'bah an al-Hajjaj ana abil an Ibn Asim an Abil Aswad an Amr bin Hurayd bihi nahu. Qala Ibn Abi Hatim wa Ibn Jarir min tariq Ats-Tsauri an Abi Ishaq an rajul min Murad. Kemudian Ibn Abi Hatim dan Ibn Jarir meriwayatkan pula dari jalur yang lain dari seseorang dari suku Murad an Ali. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas hiya an-nujum. Ya. Takhnasu bin nahar wa tadhharu bil lail. Yaitu bintang yang tidak kelihatan ketika siang dan muncul ketika malam. Ya. Wa qala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb sami'tu Khalid bin Ar'arah sami'tu Aliyan, aku mendengar Ali su'ila an fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Faqala, maka beliau menjawab, hiya nujum takhnas bin nahar wa tankus bil lail, yaitu bintang yang saat siang itu tidak kelihatan dan saat malam itu kelihatan. Ya, demikian pula diriwayatkan pula haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Waqi' an Israil an Simak an Khalid an Ali qala hiya nujum. Itu adalah nujum. Ini penafsiran dari Ali bin Abi Thalib, yaitu al-khunnas adalah an-nujum, yaitu bintang. Ini semuanya isnadun jayyid sahih, ya, sanadnya jayyid sahih ila Khalid bin Arwah. Wa huwa Sahmi al-Kufi. Qala Abu Hatim ruwiya an Ali wa rawa anhu Simak wal Qasim ibn Auf asy-Syaibani wa lam yadhkur fihi jarhan wa la ta'dilan. Ya, bahwasanya beliau meriwayatkan dari Ali dan yang mendapatkan hadis darinya adalah Simak ibn Harb, Qasim Ibn Auf, dan tidak ada jarah dan ta'dil mengenai beliau. Wallahu a'lam. Dan diriwayatkan pula dari Yunus dari Ishaq dari Al-Harits dari Ali, beliau mengatakan annaha nujum. Al-khunnas adalah an-nujum, yaitu bintang. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, As-Sudi dan yang lainnya, annaha nujum, bahwasanya al-khunnas adalah an-nujum, bintang. Qala Ibnu Jarir haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Hawdah ibn Khalifah qala haddatsana Auf an Bakr bin Abdullah fi qawlihi fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Bakr bin Abdullah mengatakan hiya nujum ad-darari, itu adalah bintang-bintang yang berkilauan di langit, allati tajri tastaqbilul masyriq, yang beredar, yang berjalan tastaqbilul masyriq, yaitu mengarah ke arah timur. Ya, bintang yang berjalan ke arah timur. Ya.
Sehingga dari sini pula memperkuat ya penetapan dalam syariat bahwasanya matahari, rembulan, bintang itu yang mengelilingi daripada bumi. Jadi bumi ini yang diam dan dikelilingi oleh matahari, rembulan dan bintang-bintang tersebut. Ya, bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang bahwasanya bumi ini yang muter-muter. Ya, sudah muter mengelilingi matahari, muter lagi begini-begini, mumet sekali kita nanti jalannya. Enggak bisa dibayang. Ya. Coba bayangin aja kita berdiri di sebuah mainan anak-anak tuh ya, yang muter-muter, diputar 10 kali. Coba kayak apa bangun dari situ? Ya, gentayongan, enggak karuan sudah, pusing. Ya, sehingga sangat jelas ya, secara syariat juga jelas bahwasanya bumi itu yang diam, matahari itu yang mengelilingi bumi, dan juga rembulan yang mengelilingi bumi, kemudian bintang-bintang juga yang mengelilingi bumi tersebut. Bumi itu yang diam. Ya. Adapun ini kalau begini-begini itu kan prediksi manusia yang belum pernah ke angkasa. Sehebat-hebatnya manusia belum pernah ke angkasa. Ya. Taruhlah ke angkasa ya enggak sampai ya sampai bulan ataupun sampai ke matahari atau lebih dari itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang pernah ke langit kemudian balik lagi ke bumi. Ya, tembus 7 langit, kembali ke bumi. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahwasanya matahari tersebut izin kepada Allah setiap hari untuk terbit dari arah timur. Ya, sujud di arsy-Nya Allah, kemudian sujud sampai Allah mengizinkan untuk terbit dari arah timur, terbitlah dari timur. Sampai nanti suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada matahari, "Utlu' min haitsu taghrub." Terbitlah kamu dari arah yang biasa kamu tenggelam. Maka tiba-tiba terbitlah dari arah tenggelamnya, dan ketika itu terjadilah hari kiamat. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Jadi kalau begitu, yang mengelilingi bumi itu siapa? Bumi yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi? Matahari yang mengelilingi bumi. Dari dalil itu jelas. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Bad'ul Khalqi dalam sahihnya, sampai Ibnu Hajar mengatakan ijma' dalam masalah ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Begitu. Adapun kalau kata ilmuwan ya ilmuwan mas. Kalau kita mengikuti ilmuwan, nanti ada ilmuwan yang lebih katanya lebih ilmiah lagi. Nanti ada ilmuwan yang lebih ilmiah lagi. Katanya ada ilmiah lagi, pusing kita yang mengikuti ilmuwan. Ya. Maka lebih baik kita mengikuti dalil yang dipahami oleh para ulama seperti itu. Kalaulah kita salah, yang penting mengikuti dalil. Ya, seorang yang memahami salah daripada dalil, dalilnya benar, tapi kita memahami salah, ya masih ada pahala. Daripada benar nggak mengikuti dalil, bukan berdasarkan dalil, nggak dapat apa-apa. Ya. Masih mendingan dia salah karena mengikuti dalil. Ya, mengikuti dalil tapi pemahamannya kurang, akhirnya salah. Itu ya, idza istahadal alim fa akhta falahu ajrun. Kalau seorang alim, seorang yang berilmu beristihad salah, dia dapat 1 pahala. Wa in asaba falahu ajran. Kalau dia benar, maka mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau bukan ulama, apalagi orang-orang kafir yang menyimpulkan seperti itu, orang-orang barat, diikuti. Kalaulah salah, ya parah. Kalaulah benar, ya nggak dapat apa-apa. Benar nggak dapat apa-apa, salah, parah salahnya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah yang perlu kita perhatikan tentang masalah ini. Seperti misalkan permasalahan bumi ini bulat apa datar. Ya. Kalau kita mau rujuk perkataan para ulama, jumhur hatta ada yang mengatakan ijma bulat. Loh, bagaimana di dalam ayatnya wa idal ardu muddat, dan ketika bumi itu dihamparkan, kata Syekh bin Baz, ya ketika bumi itu bulat besar, kita berada di dalamnya dan kita kecil, ya akan terasa kita di dalamnya itu adalah hamparan yang sangat besar. Atau di antara mukjizat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang bulat ini menjadi ya apa namanya
menjadi datar bagi kita. Allahu taala a'lam bishawab. Ya, kalaulah kita salah tapi kita mengikuti pendapatnya para ulama, bahkan mayoritas ulama, bahkan ada yang mengatakan ijma, itu lebih afdal daripada mengikuti pendapatnya ya orang-orang barat. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Toh sebagian orang barat itu mengatakan bulat. Ada yang mengatakan datar. Ya. Yang akhirnya terlalu banyak berdebat masalah ini, akhirnya lupa ya mempelajari ilmu agama yang lebih penting. Ya, ini yang perlu diingatkan. Qala ba'dul a'immah. Oh, sudah waktunya adzan. Fadhal dikumandangkan adzan. Wa qala ba'dul a'immah innama qila lin-nujum al-khunnas ay fi hali tulu'iha thumma hiya jawarin fi falqiha. Dikatakan bintang itu dengan khunnas ay fi hali tulu'iha, yaitu ketika terbitnya. Ketika terbit di awal malam, thumma hiya jawarin fi falqiha. Setelah terbit tersebut, dia akan beredar di garis edarnya apa porosnya? Kalimatnya garis edarnya begitu. Garis edarnya ke arah mana? Timur, ke sana, ke timur. Ke timur. Kalau matahari dari timur ke barat. Fi hali huyubatiha, dan ketika hilangnya, ini dinamakan khunnas. Kalau khunnas pakai kha dari awal malam terus sampai pagi. Nanti pagi, siang itu sampai malam namanya khunnas pakai kaf. Ya. Sehingga di sini fala uqsimu bil khunnas, benar-benar aku bersumpah dengan khunnas. Khunnas dari awalnya, yaitu awal malam. Kemudian al-jawari, ya, walaupun dipisahkan tetapi ini badal daripada khunnas. Jadi al-khunnas yang al-jawar, al-khunnas yang beredar di garis edarnya, kemudian al-khunnas yang kemudian al-khunnas dari awal siangnya atau pagi sampai ke sorenya, begitu. Paham ya? Ini dikatakan fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas. Min qalil Arab, ya, ini juga diambil dari perkataan orang Arab, awal-dhabyu ila kinasihi idza taghayyaba fi. Ya, awal-dhabyu ila kinasihi idza taghayyaba fi, yaitu ketika menjangan itu masuk ke kandangnya dan tidak kelihatan, ini juga dinamakan khunnas. An Ibrahim qala Abdullah fala uqsimu bil khunnas qala baqarul wahsyi. Adapun Abdullah bin Mas'ud menafsirkan ya bahwasanya al-khunnas di sini baqarul wahsyi, yaitu sapi liar. Sapi liar itu bisa diartikan kerbau atau banteng atau bahasa yang lainnya lah, selain sapi yang diternakkan. Kalau sapi, ini penting untuk kita pahami. Kalau dikatakan al-baqar, sapi, itu sapi yang binatang ternak, bahimatul an'am, yang dengan itu boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau baqaratul wahsyi, yaitu sapi-sapi yang liar, bentuknya sapi tapi liar, walaupun dia di kandang, tapi selain sapi yang bentuknya wajar, ya seperti kerbau, banteng, bison, jamus, atau yang semacamnya ya, itu bukan termasuk yang bahimatul an'am yang bisa digunakan untuk sembelih. Ini jumhur ulama, bahkan ada yang mengatakan ijma' para ulama, bahwasanya kerbau, banteng dan yang semacamnya itu bukan termasuk sapi yang untuk digunakan sebagai kurban. Ya. Maka penafsiran dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya al-khunnas adalah baqaratul wahsy, sapi liar atau kerbau, banteng dan semacamnya. Wa kadza qala Tsauri an Abi Ishaq an Maisarah an Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau menafsirkan fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas ma hiya Amr. Apa itu wahai Amr? Qultu, aku katakan, itu Amr bin Maisarah. Abdullah berkata kepadanya, apa itu
al-jawaril kunnas, al-khunnas al-jawaril kunnas. Qultu yaitu al-baqar, yaitu sapi. Qala wa ana ara dzalik, dan aku berpendapat seperti itu. Jadi makna daripada al-khunnas adalah sapi. Atau lebih perinci lagi adalah sapi liar seperti banteng, kerbau dan yang lainnya. Jadi Allah bersumpah dengan itu. Dan Allah bebas bersumpah dengan apapun. Wa qad rawa, demikian diriwayatkan oleh Yunus bin Abi Ishaq dari ayahnya. Qala Abu Dawud at-Tayalisi an Amr an Abi an Sa'id bin Jubair bin Abbas, kemudian dari Ibnu Abbas beliau menafsirkan al-jawaril kunnas al-baqar taknasu ila dhil, yaitu sapi yang dia biasa berteduh di tempat yang agak gelap. Ya. Inilah dikatakan al-khunnas, karena al-khunnas itu adalah di tempat yang tersembunyi. Ya, tempat yang tersembunyi. Wa qala qala Sa'id bin Jubair, ya, wa qala al-Aufi an Ibnu Abbas. Wa hiya dhaba. Adapun dari Sa'id bin Jubair, dari al-Aufi dari Ibnu Abbas, beliau menafsirkan hiya adh-dhaba. Dhaba itu menjangan. Menjangan. Ya, menjangan bahasa lainnya apa? Ada yang tahu? Hah? Kijang menjangan sama ya? Rusak. Persamaannya mana ini? Apa perbedaan? Menjangan itu kayak rusa berarti. Ada tanduknya. Ya begitu. Benar ya? Ya mungkin begitulah. Al-dhaba. Ya, kijang. Ya intinya menjangan, keluarga menjangan lah. Ya, ini al-dhaba atau al-dhiba, bisa dibaca al-dhaba, al-dhiba atau al-dhabyu. Ya, ini al-khunnas adalah al-dhabyu. Karena dia kalau melihat manusia lari, kemudian bersembunyi ya di tempat yang tersembunyi. Ya, Allah bersumpah dengan itu. Ya, dan ini hewan yang dikenal oleh orang-orang Arab karena mereka gemar menggunakan minyak misik, dan minyak misik itu dari darahnya menjangan ini. Ya, dari darahnya menjangan yang diikat, kemudian dilari-lari, nanti putus, jatuh. Ya, nanti itu diproses jadi minyak wangi misik. Harganya mahal. Jadi terbuat dari darahnya dhaba ini. Ini minyak misik yang asli. Baunya sangat harum. Demikian dikatakan oleh Sa'id, Mujahid dan Ad-Dhahhak. Qala Abu Sya'tha Jabir bin Zaid, ya dhaba wal baqar. Adapun Jabir bin Zaid mengatakan bisa dhaba atau dhiba, bisa baqar. Al-khunnas itu bisa bermakna menjangan atau bisa bermakna sapi. Wa qala Ibnu Jarir hadatsana Ya'qub qala hadatsana Husaim qala akhbarana Mughirah an Ibrahim wa Mujahid, bahwasanya Mujahid dan Ibrahim an-Nakhai mengatakan annahuma tadzakara hadhil ayah, bahwasanya keduanya sedang murajaah ayat ini. Ya, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas. Faqala Ibrahim li Mujahid, Ibrahim berkata kepada Mujahid, qul fiha bima sami'ta. Kamu katakan, silakan, penafsiran apa yang pernah kamu dapatkan mengenai ini. Qala Mujahid, kunna nasma'u fiha syai'an, nasun yaqulun innaha nujum. Dulu kami pernah mendengar bahwasanya nas, manusia yaitu sahabat dulu menafsirkan, sebagian sahabat, al-khunnas adalah an-nujum, yaitu bintang. Qala Ibrahim, qul fiha bima sami'. Ya. Katakan lagi, apa yang sudah kamu dengar lagi? Qala Mujahid, kunna nasma'u annaha baqarul wahsh hina taknus fi hujratiha. Kami juga pernah mendengar bahwasanya al-khunnas juga adalah wahsh, yaitu baqaratul wahsh, sapi yang liar, banteng atau kerbau atau yang lainnya, ketika mereka masuk ke kandangnya atau tempat yang biasa digunakan untuk beristirahatnya. Biasanya mereka cari tempat-tempat yang tersembunyi. Ya. Qala Ibrahim, innahum yaktibuna ala Ali. Ya, kalau begitu mereka berdusta atas nama Ali. Ya. Karena beliau berguru kepada Ali bin Abi Thalib, menafsirkannya adalah apa? Nujum. Ya, adalah bintang. Ya, Ali bin Abi Thalib menafsirkannya itu bintang. Kalau Ibnu Mas'ud menafsirkannya apa? Menafsirkannya adalah sapi. Kalau Ibnu Abbas menafsirkan adalah
menjangan. Ya, demikian. Ini perlu. Ya. Kemudian hakadha kama ra'au an Ali annahu dhammana al-asfal al-a'la wal a'la al-asfal. Ya, demikian diriwayatkan dari Ali, mereka meriwayatkan dari Ali tapi menggabungkan yang di bawah dengan yang di atas dan yang atas dengan yang di bawah. Artinya mencampurkan dengan riwayat yang lain. Yang dari Ali itu cuma riwayat dari bintang. Begitu. Menafsirkan dengan bintang. Wa taqafa Ibnu Jarir fi qawlihi bil khunnas al-jawaril khunnas. Hal huwa nujum bil dhaba baqaratul wahshi. Adapun Ibnu Jarir Tabari tidak banyak menafsirkan, tidak mengomentari apa yang dimaksud dengan al-khunnas ini bintang atau menjangan atau sapi liar. Qala, dan justru mengatakan wa yahtamilu ayyakuna al-jami'u muradan. Atau boleh yang dimaksudkan tiga-tiganya itu bisa. Ini namanya ikhtilaf tanawwu dalam Al-Qur'an. Lafadznya satu tapi maknanya banyak yang bisa dimaksudkan. Jadi ketika Allah berfirman fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas, bisa bermakna al-khunnas itu adalah apa? Bintang, bisa bermakna adalah sapi liar, atau bisa bermakna menjangan. Begitu. Ini yang perlu kita perhatikan. Wa qawluhu wal laili idza as'as. Dan wal laili idza as'as. Dan ketika dan demi malam idza as'as. As'as fihi qaulan, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama ahaduhuma iqbaluhu bi dhulamih, ketika mulai datang dengan gelapnya. Dan demi malam apabila mulai gelap dan mendatangkan sudah mulai datang dan mendatangkan gelapnya. Qala Mujahid adlam, ya sudah mulai gelap. Qala Sa'id bin Jubair idza nasya, sudah mulai, ya. Qala Al-Hasan Al-Basri idza khashiya an-nas, ketika sudah mulai menutupi manusia. Wa kadza qala Atiyah Al-Aufi, ya, demikian pula dikatakan Atiyah Al-Aufi. Wa qala Ali bin Abi Thalhah wal Aufi an Ibnu Abbas ai idza adbara, ini pendapat yang kedua, yaitu as-as bermakna ketika pergi. Dan demi malam kalau penafsiran yang pertama, dan demi malam ketika datang dengan gelapnya. Kemudian kalau penafsiran dari Ibnu Abbas, dan demi malam ketika pergi gelapnya. Ya. Satu ayat bisa bermakna dua. Nah, ini namanya ikhtilaf tadad. Ya, tadi ikhtilaf tanawwu dalam tafsir. Kalau ini namanya ikhtilaf tadad, dan ikhtilaf tadad ada dua. Nah, ini. Ikhtilaf perbedaan yang saling bertentangan itu ada dua. Yang pertama, pertentangan itu walaupun saling bertentangan, tetapi bisa dua-duanya dipakai. Ya, satunya mengatakan apabila datang, satunya mengatakan apabila pergi. Ini kan namanya ikhtilaf tadad. Perbedaan yang saling bertentangan, tetapi dua-duanya bisa. Maka yang seperti ini tidak perlu ditarjih mana yang lebih tepat. Dua-duanya bisa. Dan ada ikhtilaf tadad yang tunafi, saling menafikan, saling membatalkan. Seperti misalkan seorang mengatakan ini halal, ini haram. Ayatnya sama, hadisnya sama, berarti salah satunya harus ditarjih, harus diperkuat. Mana yang lebih kuat dari penafsiran ini? Nah, ini dalam masalah agama pun kadang banyak, ya, yang seperti ini. Kemudian dikatakan Mujahid, Qatadah, Dhahak, Zaid bin Aslam dan Ibnu Abdurrahman, ai idza dhahaba wa tawalla, apabila pergi dan berpaling malam tersebut. Qala Abu Dawud At-Tayalisi, hadatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abi Bukhtari sami'a Abu Abdurrahman As-Sulami qala, Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan kharaja alaina Ali hina thawwaba al-musawwib bi salati subh. Keluar atas kami Ali ketika sawabal musawwib bi salati subh. Ya, ketika seseorang sudah mengumandangkan telah datang waktu subuh. Faqala aina sa'ilun? Mana orang yang bertanya? Anil witir, mengenai witir, yaitu wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Hada hina adbara. Dan demi malam, ya, ketika hilang
gelapnya, was-subhi idza tanafas, dan subuh sudah mulai datang dengan fajarnya. Nah, ini adalah batas daripada witir. Nah, ini berarti sinkron dengan ayat yang berikutnya. Ini adalah waktu daripada witir. Hasan, ini adalah penafsiran yang sangat bagus. Wa qad ikhtara Ibnu Jarir anna al-murad biqaulihi as'as idza adbar. Dan sehingga Ibnu Jarir at-Tabari memilih pendapat as'as maknanya adbar, apabila telah pergi. Ya. Qala liqaulihi, karena ini akan bersambung dengan firman Allah yang sesudahnya, was-subhi idza tanaffas ay adha'a, dan subuh ketika sudah mulai terang dengan fajarnya. Wastashhada biqauli syair, dan kemudian membawakan perkataan syair, hatta idza subhu lahu tanaffusan wanjaba anha lailaha wa as'asa. Sampai ketika subuh itu sudah mulai menampakkan sinarnya, wanjaba anha lailaha wa as'asa, dan sudah mulai menyingkirkan gelapnya malam, wa as'asa, dan perginya malam tersebut. Ya, ini syair orang Arab dulu, yang kalau lughah itu dalilnya adalah syair. Ya. Syahidnya adalah, penguatnya adalah syair. Ai idza adbar. Wa indi anal murad biqali as'as idza aqbal. Ya, adapun di sisiku, kata Ibnu Katsir, as'as bisa juga bermakna aqbal, datang. Wa idza kana yasi'u isti'mal fi ilbar walakin iqbal huna ansab. Ya. Walaupun boleh di sini kita maknai dengan idbar, pergi, tetapi ya, iqbal, datang, itu lebih sesuai. Lebih sesuai. Kenapa? Ka'annahu aqsama ta'ala bil lail wa dhulami idza aqbal wa bil fajri wa diya'i idza asyraq. Karena Allah bersumpah di sini dengan malam dan gelapnya malam apabila datang, dan bersumpah dengan fajar, ya, dan sinarnya fajar apabila sudah mulai terang. Subhanallah. Ya. Jadi menggali keindahan Al-Qur'an itu begitu luar biasa. Kama qala ta'ala wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ini berarti cocok dengan firman Allah Ta'ala, wal laili idza yaghsha, dan demi malam apabila sudah mulai datang dengan gelapnya. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila sudah mulai terangnya. Wa qala, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, wad duha wal laili idza saja, dan demi waktu duha yang terang, dan demi waktu malam ketika sudah mulai dengan gelapnya. Ya. Wa qala faliqul isbahi wa ja'ala al-laila sakana. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membelah waktu subuh dan menjadikan malam sebagai tempat untuk menenangkan diri, sebagai istirahat. Subhanallah, ya. Allah jadikan malam ini sakan. Sakan itu sakinah, ketenangan. Jadi malam itu butuh ketenangan memang. Karena memang waktu untuk istirahat, dan itu adalah waktu yang sangat bagus untuk menenangkan diri dan untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya minal ayat, dari ayat yang lain. Qala katsirun min ulama'il usul, dan berkata sebagian ulama usul, inna lafdha as'as tusta'mal fil iqbal wal idbar ala wajhi al-ishtirak. Ulama usul mengatakan as'as itu sebuah kalimat mengandung dua makna. Bisa maknanya datang, bisa maknanya pergi. Ya. Ini namanya lafdzul ishtirak. Lafaz yang dalam satu lafaz memiliki beberapa makna yang berbeda-beda. Ini banyak dalam bahasa Arab, ya. Banyak. Kalau kita katakan ghaniya atau hina atau ghani, yang kalau kita terjemahan bebas itu artinya kaya. Tapi kalau kita dikasih belakangnya ghaniya'an, itu artinya tidak butuh. Begitu, ya. Ghaniya'an, ya. Yaitu tidak butuh. Kalau dikatakan ghaniyati, ya, itu butuh. Paham, ya? Begitu. Demikian pula raghibah. Kalau kita artikan terjemahan bebas, raghbah itu ketertarikan, kerinduan. Kalau kita artikan raghibah fi, itu artinya cinta terhadap sesuatu. Kalau raghibaan artinya benci terhadap sesuatu.
Ya, ini adalah bahasa Arab kadang seperti itu. Indahnya bahasa Arab, makanya perlu dan sepantasnya bagi kita seorang muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Fa'ala hadza yasihu ay yurada kullu minhuma wallahu a'lam. Oleh karena itu sahih pula ya boleh bahasa as-as itu bermakna keduanya. Ya. Maka demikian ikhwan fillah nasakumullah. Ini penafsiran ya daripada para ulama sampai pada firman Allah Taala, berarti wasubhi idza tanaffas ya. Sampai sini. Nanti kita lanjutkan insyaallah pertemuan akan datang, dan sabar karena memang penafsiran sebenarnya sangat banyak sekali ya mengenai Al-Qur'an, dan kita niatkan kita itu mentadaburi Al-Qur'an supaya kita lebih paham terhadap Al-Qur'an. Karena orang-orang yang enggan mentadaburi Al-Qur'an berarti ciri hatinya itu ada pengunci, penutup ya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Apakah tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Qur'an, atau dalam hati mereka itu ada pengunci-pengunci, ada penutup-penutup sehingga mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Jadi belajarlah Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Demikian ya dari kita, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.